Assalamualaikum warahmatullahi Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ferdi. Pak Haji, persiapan kurban untuk lusa tanggal 10, Pak Haji, seperti apa nih? Mungkin anak-anak berkurban apa aja? Ya, alhamdulillah sih, insya Allah lah ya. Pada hari Lebaran Idul Adha tanggal 10 hari Minggu ya, itu insya Allah si Puji akan akan menyerahkan 1 ekor sapi ke Masjid Kalbu. Itu kurban atas nama si almarhum Febri dan Panes. Artinya 1 ekor sapi itu dikurbankan atas nama almarhum. Pahalanya buat mereka berdua, baik pahala kurban dan pahala sedekah dagingnya itu kita diperuntukkannya untuk kakaknya si Febri dan Panes. Kemudian si Pran juga kurban 1 ekor kambing. Hari Minggu insya Allah akan diantar juga ke situ, dan si Fadli 1 ekor kambing. Terus si Puji juga alhamdulillah ada lagi 1 ekor sapi, itu akan melakukan kurban di masjid dekat rumah. Nah, di masjid kita dekat rumah, insya Allah mudah-mudahan mungkin besok sore sapi itu akan diantar. Dan sapi yang dari sini juga janjinya sapi kambing 2 ekor itu agak sore besok akan saya serahkan ke masjid. Pak Haji, kalau boleh tahu bobot berat sapinya berapa kilo sih Pak Haji? Yang di sini kemarin itu saya sendiri yang membeli, itu beratnya antara 400 sampai 500 kilo. Berarti hampir setengah ton Pak Haji ya? Pak Haji, gimana nih melihat sekarang anak-anak Pak Haji sekarang sudah bisa berkurban? Mungkin apakah emang dari dulu selagi masih ada almarhum sudah memberikan contoh yang baik buat adik-adiknya? Alhamdulillah sih, saya merasa bersyukur sekali ya. Saya merasa bangga hati lah saya ya. Kenapa? Adanya rasa keinginan dari anak saya untuk melakukan kurban. Kurban ini intinya kan sebenarnya adalah kepedulian, peduli kepada lingkungan, peduli mau berbagi, adanya rasa sosial kepada masyarakat di mana kita berada. Nah, sikap itu memang secara maupun secara langsung ataupun tidak langsung, saya selalu menekankan kepada anak-anak saya sejak dari kecil ya. Dan alhamdulillah di almarhum Febri dulu waktu masih bujang dia sering juga kurban 1 ekor kambing. Sampai dia berumah tangga dengan Panes, dia juga kurban 1 ekor kambing setiap lebaran haji. Dan itu saya merasa gembira dan merasa bersyukur sekali apa yang mereka lakukan. Nah sekarang di adiknya juga tidak melupakan hal-hal kebiasaan itu. Karena saya sendiri juga dulu selalu begitu. Setiap lebaran Idul Adha saya selalu berkurban. Tahun ini saya berkurban di sini, tahun besok saya berkurban di kampung. Jadi rupanya hal-hal itu dilihat oleh anak-anak saya semuanya baik dan bagus, sehingga mereka ya terinspirasi juga untuk melakukan seperti itu. Itu suatu sifat dan sikap yang mulia bagi saya, yang pantas mendapat penghargaan dan penghormatan dan cap jempol bagi saya terhadap anak-anak saya. Pak Haji padahal sudah tahu kan bahwa 1 ekor sapi itu harus dikurbankan untuk 7 orang. Kenapa harus berdua? Mungkin bisa jadi kan bisa Pak Haji bisa masuk di situ, Bu Haji Dewi bisa masuk di situ, Puji bisa masuk di situ juga. Tapi kenapa harus almarhum Bibi dan Vanes saja? Ya, tentu tidak terlepas dari merasa berterima kasihnya yang terlalu besar lah, terima kasihnya itu terhadap kakaknya itu, terhadap abangnya itu ya. Sehingga sebenarnya kalau kita 1 orang ini sebaiknya kan 1 ekor sapi. Cuma kalau 1 orang 1 ekor sapi terlalu terlalu besar lah ya. Dan itu 2 ekor sapi bagi mereka ya. Jadi biarlah dulu dikurbankan, disedekahkan 1 ekor sapi untuk mereka berdua. Nah, mungkin suatu saat nanti kalau bisa di tahun besok, kalau bisa ya
dikorbankan lagi 1 ekor sapi bagi mereka berdua. Jadi secara otomatis tentu mereka sudah berkorban 1 ekor sapi masing-masing. Itu kemarin di waktu awal saya berpendapat seperti itu. Jadi kurban itu sifatnya kalau dapat ya 1 orang 1 ekor sapi. Nah kalau nggak dapat ya 1 ekor. Kalau kita nggak dapat ya 1 ekor sapi 7 orang juga nggak apa-apa. 1 ekor sapi 2 orang juga nggak apa-apa. Kita aja lagi nanti yang akan menghitung-hitungnya agar kita mendapatkan kurban itu 1 orang 1 ekor sapi. Pak Haji, makna berkurban untuk keluarga Pak Haji Faisal itu sebenarnya seperti apa sih, ingin saya tanyakan? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu tidak terlepas daripada rasa kepedulian sosial hidup bermasyarakat, bahwa kita harus peduli kepada lingkungan kita, peduli kepada di mana kita lingkungan kita ya. Artinya kita selaku manusia tentu tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita hidup masyarakat sosial, masyarakat yang harus berbagi. Nah, kurban ini kan berbagi ya, berbagi. Kurban artinya korban kita, artinya kita kurban, kita berbagi dengan tetangga kita berbagi dengan lingkungan kita. Itu suatu sikap yang sangat mulia, dan itu adalah boleh saya bilang bagi saya menilai ada rasa sosial di situ, sosial yang tinggi di situ. Jadi saya menganggap anak saya ya sudah tumbuh rasa kepedulian, sudah tumbuh rasa sosial. Nah, itulah bagi saya maknanya. Pak Haji, kurban tahun ini sebagian dari ucapan rasa syukur gak sih Pak Haji buat keluarga Pak Haji yang semakin hari semakin karir anak-anak Pak Haji semakin hari kan semakin bagus, cemerlang. Gimana Pak Haji? Iya sih, intinya memang itu ya, rasa syukur ya. Rasa kita bersyukur kepada Tuhan, dan apa-apa yang menjadi anjuran dari agama yang memang baik kita lakukan untuk lingkungan kita, untuk berbagi, ya alangkah pantas, ya memang pantaslah kita berbuat, memang baiklah kita berbuat. Jadi samping kita menjalankan perintah dan syariat agama kita, juga di dalam hidup bersosial sangat dianjurkan untuk hidup berbagi ini. Ya, sangat dianjurkan. Pak Haji, total dari kurban keluarga Pak Haji bisa dikatakan berarti 1 ekor sapi, 3 ekor kambing ya Pak Haji? 2 ekor sapi. Oh, 2 ekor sapi. 5 ekor kambing. 5 ekor kambing. Ya. Semua itu tertuju untuk keluarga Pak Haji. Mungkin bisa disebutkan Pak Haji siapa aja. Tadi kan kalau 1 sapi, Iya, almarhum Vanessa dan Bibi. Iya, saya bilang yang pertama 1 ekor sapi almarhum Vanessa dan Bibi. Yohanes Levi. 1 ekor sapi lagi Puji Puji dan dan Gala. iya. Si Pran 1 ekor kambing, si Padli 1 ekor kambing, saya 1 ekor kambing, saya 2 ekor kambing, mamanya 1 ekor kambing. Iya. Tapi yang saya di kampung, yang mamanya di kampung. Alhamdulillah. Jadi kamu tanyakan semuanya, saya takutnya ini bukanlah jadi nanti saya takut ini jadi ria jadinya kan gitu. Jadi kalau kamu tanyakan ya terpaksa saya jawab. Adalah terserah bagaimana lagi. Oke Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji.